Halo Jogja. Hai, guys. Percaya nggak kalau Jogja tuh selalu bikin kamu bisa kembali lagi ke sana. Setelah ke Suraloka, kita kembali ke Jogja mengunjungi kebun binatang yang jauh lebih besar. Seperti biasa, buat ngirit budget, jadi kita ngejar kereta Pramek dari stasiun Kutoarjo. Dan ini udah telat banget. Karena banyak halang rintang, jadi banyak perbaikan jalan. Sampai di stasiun Kutoarjo kita udah telat banget. Dan sampai di rel keretanya, ternyata keretanya tuh udah nangkring. Kita tinggal naik, terus langsung jalan deh. Alhamdulillah sih nggak ketinggalan. Perjalanannya kita skip aja ya, kali aja udah bosen ya, karena sering banget kita naik Pramek. Kali ini kita turun di stasiun Tugu. Nah, kalau yang kemarin waktu ke Suraloka kita turun di Lempuyangan, ini turun di stasiun Tugu. Apakah di stasiun Tugu juga ada penyewaan motor? Dan ternyata ada. Ini nggak cuma penyewaan motor, tapi juga penyewaan loker. Setelah dilihat-lihat list sewanya, kita putuskan untuk naik Trans Jogja aja, biar lebih ekonomis. Terus karena tujuan kita tuh Trans Jogja, kita harus naik di haltenya Trans. Jadi kita cari halte di arah Malioboro. Sekalian kita cari sarapan. Kira-kira jam segini Malioboro mana yang buka? Makanan apa yang mau dimakan buat sarapan? Karena Selasar Malioboro sebelah stasiun Tugu itu tidak buka, jadi kita harus cari ke Malioboronya. Siapa tahu ada pedagang kaki lima atau warung yang bisa buat sarapan. Ternyata memang masih sesepi itu, jadi kita harus bolak-balik nanya sana sini mana warung atau kedai yang buka. Hanya beberapa kios yang sudah buka dan lainnya masih tertutup rapat. Alhamdulillah nemu nasi gudeg, akhirnya sarapan nasi gudeg. Nah, after sarapan kita cus. Lanjut ke halte Trans, terus kita nanya-nanya, kita harus naik rute berapa sih buat sampai ke Gembiraloka. Jadi harus dilihat dulu rutenya, jangan asal naik. Perjalanan kita skip, terus kita udah di Gembiraloka. Tiket masuk 60.000 untuk weekday dan 75 untuk weekend. Siapin ya. Ready buat ketemu para hewan di dalam sana? Mana suaranya? Buat yang penasaran, kita dari stasiun Tugu sampai ke sini naik apa, biayanya berapa dan sebagainya, cek di deskripsi video ya. Mbak Hijau bisa bantu jelasin nggak? Gembiraloka Zoo memiliki luas 22 hektar, yang separuhnya berupa hutan lindung. Di situ terdapat lebih dari 100 spesies satwa, di antaranya 61 spesies flora. Wow. Iya, yang ditangkap. Pertama masuk ke area Gembiraloka, kita disuguhkan sama kolam besar yang di depannya itu ada kandang keledai. Terus ini ada kolam tangkapnya loh. Iya, yuk. Gagal pegang ikan, kita lanjut ke yang lain. Saking luasnya kita bingung mau kemana, jadi kita buka map dulu karena kita dikasih map tadi sama mbaknya. Lagi baca map, terus dengar suara anak-anak teriak seneng banget. Ternyata di taman bermain. Kita coba. Setelah perosotan kayak anak batita, terus kita lanjut ke wahana berikutnya. Musolanya ternyata deket sama taman bermain. Look, musolanya unik banget. Dan di sebelah musola, di tempat wudhunya, itu ada tumpukan bebatuan yang unik. Terus kita take foto dulu ya. Terus kita lanjut ke tengah-tengah danau. Kabarnya kalau weekend itu ada perahu gratis yang bisa dinaiki. Yuk. Apakah itu perahunya? Yuk, kita dekati lebih dekat lagi. Dan ternyata tidak ada jalan pintas menuju ke sana. Kita tetap harus memutari dulu. Suasananya tuh adem banget karena ini sebagian besar adalah hutan lindung. Banyak pepohonan di kiri kanan jalan, terus pokoknya hijau banget deh.
guys. Lanjut, dan di depan kita ada kandang gajah. Gajahnya lagi pada makan. Bisa dibaca ini? Bisa dibaca? Hanya monyet. Sekarang melewati garis merah ya. Gajah, binatang yang sangat besar. Padahal zaman dulu banget itu kalau nggak salah ada gajah tunggang loh di sini. Ini kok nggak ada ya? Di depan kandang juga ada para kiper yang sedang pada istirahat atau ini udah jam makan siang. Udah puas melihat para gajah, kita lanjut ke orang utan. Memang konsepnya sekarang beda banget sama zaman dulu. Sekarang udah mirip sama taman safari kandangnya. Yang ini apa namanya? Kapibara siapa? Mau kan? Kapibara yaitu hewan pengerat semi akuatik terbesar di dunia. Mirip tikus got loh ini. Udah puas ngeliatin kapibara yang lucu banget. Kemana nih? Ada yang lihat, look. Tuh, buayanya tidur. Yang aus. Yang masuk ke dalam dan ribet nggak mau bawa ini itu. Di dalam juga banyak banget penjual makanan ya. Kita lanjut ke kandang buaya muara loh. Yang tadi buaya apa ya? Babi hutan nih. Ih, itu kayak baby ngepet. Kayak babi ngepet ya, emang celeng kan babi ngepet. Assalamualaikum. Kamu udah cari belum? Kayak gimana ini? Kami sok tahu banget. Buat Iya. yang tahu komen di bawah ya. Oh, lagi bobo. Hai. Kita lanjutkan ke taman burung. Udah rame banget kicauannya tuh. Serunya lagi kita di sini bisa foto bareng loh sama burung-burung yang cantik, masya Allah. Ini include tiket masuk ya, jadi manfaatin. Ada kipernya di sini, jadi kita nanti diarahkan gimana gaya burungnya, burung apa aja yang nongkrong maksudnya. Pas kok dipatok loh. Kita foto puas banget, beda-beda sama burung masing-masing. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, seru. Udah puas foto sama mereka, kita lanjut. Masih dengan perburungan, kali ini kita lanjut ke kandang burung pelikan. Nah, ini yang di Finding Nemo Hey nih. guys, Lanjut jalan, ternyata ada aviari di sini. Cuma ini simpel banget sih aviarinya. Ternyata ini kandang para elang. Burung satu ini identik sebagai pemangsa aktif yang beraktivitas di udara. Careful ya, tangannya nggak usah masuk-masuk. Suara burung, hembusan angin, dan gemericik air. Lanjut kita ketemu kawanan angsa, dan ini black swan. Udah pernah lihat angsa hitam? Lanjut ketemu para burung belibis yang lagi pada santai di bawah jembatan. Terus kita lanjut ke kandang para penguin. Masya Allah, lucu banget. Lihat-lihat. Cuma kita nggak bisa interaksi ya, karena mereka ada di dalam kandang kaca. Kita bisa lihat dari luar. Lanjut, terus yang mau ke toilet, monggo. Setelah ketemu penguin, kita ketemu beruang madu. Look, dia lagi santai di sana tuh. Udah puas juga mengamati beruang madu. Kita lanjut. Sana guys, lagi tidur. Lanjut ke zona cakar. Tahu dong siapa yang suka nyakar-nyakar? Kandangnya harimaunya luas banget, malah kayak hutan. Harimaunya jauh banget, nggak kelihatan dari kamera. Ada yang bisa lihat apa yang aku tunjuk? Yuk, ada apa lagi nih? Tupai dengan habitat asli di Sumatera dan Kalimantan dan
termasuk langka karena tak banyak yang menernakan hewan ini. Lanjut, kali ini kita ke area para monyet. Kalian senang? Seneng tapi capek, capek tapi seneng, gimana dong? Akhirnya kita putusin buat naik kereta. Pas sampai di haltenya, ternyata kita antri jauh banget, antrinya bareng sama anak-anak SD. Dikarenakan antrinya panjang banget, kita ngalah deh sama anak-anak. Yuk, kita udah lihat perahunya pada jalan juga. Terus kita ganti haluan, kita mau naik perahu aja yuk. Kita mau naik itu. Sampai di dermaga ternyata antrinya juga panjang banget. Kamu mau kemana? Naik kapal. Ya udah deh, yuk antri yuk. Iya kali kita kalah sama anak SD. Mereka aja mau naik, kita juga mau naik dong. Antriannya nggak kuat, asli nih, kalau nggak kuat iman nggak bakal jadi naik ini. Tapi karena kita udah sampai sini, kita wajib banget naik pokoknya. Semuanya pokoknya harus dinaikin. Ini tuh udah include. Dan tiba-tiba udah di depan kapalnya aja. Nah kan dibilang juga apa? Sabar. Nek sabar ki mesti ketemu kok. Alhamdulillah dapat giliran naik pertama. Jadi kita bisa naik di depan sendiri. Wah, pemandangannya pasti cantik banget. Ternyata danau buatannya tuh lumayan luas. Terus di sini juga dilakukan aktivitas speedboat. Jadi nanti akan ada speedboat yang dikit-dikit nabrak lah. Haha, ngeri ya. Bukan nabrak sih, tapi lebih tepatnya gelombangnya itu nabrak kapal kita. Siap-siap berbelok. Ini akan menimbulkan goyangan yang lumayan aduhai. Pas udah berbalik, jangan seneng dulu. Habis itu speedboatnya lewat nih. Terus gelombang airnya tuh nabrak-nabrak kapal kita. Dan getarannya tuh bikin amazing, griming-griming gimana gitu. Seru sih, jadi agak ngeri-ngeri sedep ya getarannya. Cuma kita nggak pakai pelampung nih. Tapi aman, alhamdulillah. Kita udah sampai di dermaga akhir. Kita turun. Coba deh Sobat Hijau kalau kesini wajib banget naik ini, karena ini eman-eman sih kalau nggak digunakan fasilitasnya. Karena ini include sama tiket. Alhamdulillah kita selesai naik kapal, terus kita lanjut naik kereta taring yang tadi kita nggak berhasil naik. Ternyata taring adalah singkatan dari alat transportasi keliling, jadi bukan taring hewan ya. Dan gak terasa sekarang udah menunjukkan pukul 12.20. Luas Gembira Loka itu kurang lebih ada 20 hektar. Bayangin, kita melewati, kita mengelilingi. Itu lumayan begel, tau gak sih kalau jalan kaki. Kereta taring terdiri dari 2 gerbong, memuat 40 orang. Dan kita bebas naik berkali-kali hingga PKL 16.30 menit WIB. Alhamdulillah bentar lagi sampai. Terus kita cari makan siang, terus lanjut jalan-jalan di Malioboro. Udah, waktunya udah habis. Kita turun di halte 4, terus kita lanjut sholat duhur. Lanjut jalan kaki lagi menuju ke pintu keluar, dan semakin siang ini semakin rame ya. Terus kita di ujung perjalanan itu melewati konter souvenir. Yang mau cari souvenir di area parkir itu banyak sekali pedagang souvenir yang murmer. Terima kasih sudah nonton. Agendakan kesini. Salam hijau.